Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Monolog Bisnis. Spesial episode terakhir kali ini aku akan bahas tentang peer-to-peer lending syariah. Nah, dalam fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah atau yang sering dikenal dengan peer-to-peer lending syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, dalam mekanismenya terdapat dua akad terpisah dalam setiap modelnya, yaitu penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad wakalah bil ujroh, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad wakalah bil ujroh, murabahah, mudorobah, musyarakah, izaroh, dan atau qard sesuai dengan model yang digunakan. Dalam studi kasus kali ini adalah Ahmad melakukan investasi di peer-to-peer lending syariah dengan konsep mudorobah dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, akad mudorobah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau amil atau mudorib, dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Adab etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, barang yang dijual belikan merupakan barang halal yang memiliki kualitas baik, tidak menjual barang yang cacat atau rusak. Berdagang harus jujur dan transparan agar menjadi keberkahan dalam berdagang, tidak memberikan janji atau sumpah palsu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, kaidah dibolehkannya peer-to-peer lending, yaitu hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah selama tidak bertentangan dengan syariah. Nah, mungkin itu tentang peer-to-peer lending. Nah, parameter kesesuaian syariahnya yang harus diperhatikan dalam suatu transaksi, baik penerbitan suatu produk yang akan digunakan maupun yang lainnya, yaitu yang pertama itu terbebas dari transaksi yang dilarang sesuai dengan akad atau transaksi syariah, kemudian menjaga adab-adab Islam. Nah, ketentuan hukumnya, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat dengan prinsip syariah. Nah, pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Subjek hukumnya yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum, yaitu penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, goror, maisir, tadlis, doror, zulm, dan haram. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain
al-bai, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, bil ujrah, dan qard. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya ujroh atau rusum berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkap dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Nah, per 6 April tahun 2021, perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK mencapai 146 perusahaan. Akan tetapi yang jenis usahanya syariah yaitu kurang lebih hanya 10 perusahaan. Mungkin itu tentang terkait peer-to-peer lending. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.